Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Pak Kiai, sejatinya kalau kita tarik secara garis besar Pak Kiai, kalau bicara soal waris ini, idealnya apakah semakin cepat kemudian diputuskan atau dibahas itu semakin baik? Karena rata-rata biasanya terjadi, saya pun mengalami seperti itu Pak Kiai. Kadang-kadang kalau kita bicara soal pembagian waris, kadang-kadang ada saja keluarga yang ini kuburan orang tua belum kering begitu ya, kok sudah sibuk mikirin harta. Bagaimana mendudukkan persoalan waris ini sebenarnya Pak Kiai? Itu tidak bisa dijawab secara umum. Itu bergantung. Jadi kata-kata kuburan saja masih basah, itu bagus buat ahli waris yang tidak bertengkar dan tidak berselisih. Mereka yang hidup damai, saling menjaga ukhuwah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak seperti itu, ini para pemirsa harus kita ingat. Hukum waris itu tidak terkait dengan hukum Allah kan sebetulnya. Tidak terkait dengan hubungan dengan Allah. Tapi hubungan dengan hak adami. Kalau ini dilanggar, maka nanti ini tidak bisa dengan ampunan Allah kan. Tapi harus dengan perkataan maaf dan mengembalikan apa yang bukan haknya. Oleh karena itu, kalau di tengah-tengah keluarga ini terasa ada salah satu ahli waris misalnya yang hitungannya itu mateng banget. Ini kan sudah harus milik kita bersama, harus dibagi. Maka pembagian waris itu dilakukan secara cepat itu baik. Tetapi bukan berarti kemudian kita katakan ini masih kuburan basah kok langsung bagi-bagi warisan. Tapi dibagi haknya. Supaya masing-masing ini berkumpul. Ini setelah orang tua meninggal, ahli warisnya kumpul, hartanya sudah didata. Ini didata dulu nih hartanya. Mana yang berbentuk uang, logam mulia, misalnya ada tabungan, tanah, kendaraan. Karena begitu meninggal, maka kepemilikannya langsung berpindah kan ini kepada kolektif nih, ahli waris semua. Maka ini boleh dibagi sekalipun itu tetap dibiarkan. Misalnya rumah setelah dibagi-bagi, rumah ini misalnya haknya anak yang namanya B. Tapi ibunya ngomong misalnya, tapi ibu tinggal di sini ya dulu gini-gini. Dia ridho nggak ada masalah. Atau kemudian tidak dibagi waris dalam artian barangnya, tapi hasilnya. Mestinya punya toko. Begitu punya toko, keuntungan dulu kan milik bapak. Bapak yang pegang. Setelah bapak nggak ada, ini kan kolektif kolegial punya semua. Maka setelah itu dibagi. Oh, yang anak laki bagiannya sekian, yang anak perempuan sekian, seperdelapannya itu pasti hak ibu mereka, istri dari bapak, itu diselesaikan dulu. Gitu loh. Nah, itu adalah konsep yang baik. Kenapa? Karena semuanya memang masih saudara langsung. Yang sering terjadi perselisihan itu harta tadi itu dibagi setelah generasinya berganti. Bisa jadi anaknya sudah wafat, turun ke cucu kan. Cucu kadang bersengketa dengan paman, bibi kemudian bisa jadi melihat ada ketimpangan. Dan itu yang kita lihat karena mereka sudah tidak lagi memiliki ikatan emosional seperti saudara sekandung. Ini kan paman dengan ponakan, beda dengan adik dengan kakak. Gitu. Nah, itu sebetulnya kenapa ada ulama yang selalu mendorong harta waris itu segera dibagi haknya karena ingin menghindari perpecahan yang mungkin tidak terelakkan di kemudian hari. Itu sebetulnya tujuannya. Sebenarnya ya itu tadi Pak Kiai, dengan melihat potensi konflik yang mungkin terjadi dengan sesama ahli waris begitu. Adakah solusi yang mungkin kita bisa persiapkan, kita sebagai mungkin sekarang nih ya, kita lagi nabung-nabung buat beli apa investasi apa yang nanti mungkin kita pengennya tuh nanti anak-anak kita tuh nggak ribut lagi urusan waris dan segala macam. Apa yang mungkin solusi yang kita bisa lakukan? Boleh saja diberikan akad namanya hibah. Jadi ketika hidup itu dihibahkan kepada anak-anaknya. Tetapi itu ada normanya. Tidak boleh kemudian pilih kasih. Karena nanti orang tua yang pilih kasih kepada anaknya, ya bukan karena alasan kebutuhan atau proporsional, karena kebencian misalnya kepada anak A, kemudian diberikan yang besar kepada yang B. Itu resiko di akhiratnya besar. Nanti diazab oleh Allah itu, dia bangkit dalam keadaan berjalan tidak seimbang kakinya. Itu karena punya kecenderungan kepada anak
yang satu daripada anak yang lain dengan pembuktiannya berupa pemberian secara materi. Kalau cinta itu urusan Allah, ya. Kecenderungan bapak kepada anak A, anak B itu urusan Allah. Tapi kalau itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk harta dan pembagian, ini berbahaya. Nah, tetapi kalau bisa bersikap adil dan proporsional, itu bagus. Jadi misalnya ketika anak-anak sudah, kata orang Jawa tuh mentas. Mentas itu sudah nikah semua, sudah punya pekerjaan, sudah selesai dengan pendidikannya, maka kemudian dibagi. Ini loh, buat kamu modal hidup dengan keluargamu, kamu ini. Jadi malah itu kata guru saya, itu orang tuanya jadi ringan itu. Karena menghadap Allah sudah tidak punya apa-apa. Tinggal nanti gitu ya, pesan saja, ini rumah yang terakhir ini terserah apa mau dibuat ibu kalau saya yang meninggal duluan, kata suaminya, atau buat saya nanti kalau haknya ibu sudah lepas dari itu, atau nanti kalian mau jual bagi bersama, atau buat si kakak atau buat si adik. Itu kalau ada kesepakatan ketika hidup, kemudian yang baik itu ada saksi, ya, dan tidak kurang penting itu ada aktenya, ya. Itu juga sesuatu yang dibenarkan dalam agama, karena itu bagian dari as-sulhu khair. Jadi ini para pemirsa, ya mungkin ada yang bertanya karena di episode waris di Gapai Kemuliaan itu memang viral kemana-mana. Tentu sudut pandangnya berbeda. Saya ketika menyatakan bahwa pembagian itu kalau berdasarkan kesepakatan itu boleh, itu mengikuti pandangan guru saya. Ketika saya belajar tafsir ayat mawaris tentang waris, guru saya itu bilang, ayat waris itu diturunkan karena terjadi perselisihan. Mafhumnya, logikanya, kalau ahli warisnya tidak berselisih, kemudian mereka sepakat membagi itu dengan kesepakatan, itu boleh. Karena hukum harta itu, harta benda itu berpindah, itu kunci utamanya antarodin, kerelaan gitu loh. Kalau berselisih seperti yang pernah saya jelaskan, maka kembali kepada hukum waris. Jadi ini jangan dipahami ya bahwa ketika orang tidak menggunakan hukum waris itu menentang hukum Allah, bukan. Hukum waris itu bukan seperti hukum sholat. Kalau hukum sholat memang Allah turunkan supaya saya sholat. Hukum puasa diturunkan supaya mila puasa. Tapi hukum waris itu diturunkan untuk menghindarkan perpecahan yang tidak ada juntrungnya karena rebutan harta, maka ukurannya itu yang ditentukan oleh Allah. Ashabul furud bagian-bagiannya berapa, asobah yang mengambil sisa berapa, yang tidak dapat siapa. Tetapi kalau kemudian ini sedari awal dikatakan kita bagi saja sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itu nggak harus sama. Ada kadang-kadang kakak yang mungkin lebih sukses bilang, sudahlah saya alhamdulillah dulu disekolahkan bapak, sekarang bisa seperti ini. Adik yang mungkin kebersamaan dengan bapak tidak selama dengan saya karena saya lebih tua, sudahlah harta ini diambil sama adik. Itu tidak ada paksaan saya untuk mengambil hukum waris saya, karena itu kan hak saya. Kalau hak ini saya lepaskan, ya boleh gitu loh. Nah ini sebetulnya yang juga harus menginspirasi kita gitu loh. Ketiga itu dibagi secara as-sulhu, keredaan, kebersamaan, itu bagus. Cuman pesan saya sama dengan guru saya bilang, itu nggak boleh dikumpulkan bersama-sama. Kalau ditanya, sudah ya kita bagi sama saja. Boleh jadi ada yang tidak ridho tapi dia tidak berani bicara. Maka hukum ini pun ada normanya kalau mau diterapkan, Mila. Kata guru saya, gunakan kakak yang paling tua. Atau ada orang di luar keluarga kita yang dihormati dan didengar di keluarga untuk kemudian melakukan survei ini. Anak pertama gimana, anak kedua bagaimana. Kalau ternyata 5 anak ini sepakat dibagi sama, maka dibagi sama. Tapi kalau ada yang berkeberatan, kembalikan itu kepada hukum waris. Oke. Jadi sebenarnya masalah membicarakan hibah, waris itu bukan hal yang tabu. Bukan hal yang tabu. Dan bukan yang malah dihindari ya Pak Kiai ya. Itu harus diselesaikan. Iya, karena itu haknya. Haknya orang. Jangan ngelihat itu sebagai rebutan harta. Itu hak mereka memang yang harus diselesaikan. Menarik sekali pembahasan soal waris ini ya. Karena kadang-kadang kita tuh punya apa ya, kedekatan dengan problem ini ya Pak Kiai. Nanti kita coba akan gali lebih
jauh lagi, mungkin dengan kasus-kasus yang berbeda. Kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.